Tiket Timnas Indonesia versus Cina di GBK sudah ludes terjual dalam hitungan menit. Eliano Reijnders gemilang, cetak gol perdana penentu kemenangan PEC Zwolle. Tiket Timnas Indonesia versus Cina di GBK sudah ludes terjual dalam hitungan menit. Penjualan tiket tahap pertama laga Timnas Indonesia versus Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta sudah ludes terjual. Kabar ini dikonfirmasi dari akun resmi Timnas Indonesia. Tidak butuh waktu lama agar bisa menjual tiket pertandingan. PSSI membuka penjualan tiket sejak Selasa, 15 Mei 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun, hanya butuh hitungan menit untuk ludes terjual. Seperti yang diketahui, penjualan tiket dibuka melalui aplikasi Livin by Mandiri. Harga tiket yang dijual saat ini adalah harga normal. Setiap pembeli tiket wajib mempunyai akun Garuda ID. Selain itu, seluruh pembeli tiket pertandingan ini akan mendapatkan jaminan perlindungan asuransi. Bagi penonton atau supporter yang ingin membeli tiket, PSSI menghimbau tidak membeli di calo, jadi via online karena caranya mudah. Jika membeli lewat calo dipastikan harga lebih mahal, keaslian tiket tidak terjamin, dan resiko-resiko lainnya. Timnas Indonesia hanya melakoni satu laga terakhir di kandang untuk menantang Bahrain. Setelah itu Timnas Indonesia menjadi tamu Jepang pada 10 Juni 2025. Masih belum jelas apakah ada penjualan tiket lagi setelah kabar ini. Laga ini bakal dipantau langsung oleh AFC selaku badan tertinggi sepak bola Asia. PSSI ingin membuktikan bisa menjadi tuan rumah yang baik di GBK. Sebelumnya, Timnas Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, FIFA menjatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia akibat ulah supporter pada laga ke-8 Grup C lawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 25 Maret 2025. Sebagian supporter Timnas Indonesia di tribun dinilai melakukan aksi xenofobia kepada kubu Bahrain. PSSI mendapatkan denda 400 juta rupiah oleh FIFA. Selain itu, pada laga jumpa Cina, kuota supporter juga dikurangi sebesar 15% dari kapasitas maksimal Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Cina, Sohu bereaksi langsung atas sanksi yang diterima PSSI. Mereka mengaku bahwa sanksi tersebut memberikan kesempatan emas bagi Cina. Bagi timnas Cina, ini adalah kesempatan langka, tulis Sohu. Mereka harus memanfaatkan peluang untuk memenangi laga tandang ini dan mengerahkan segenap kemampuan mereka, agar dapat melampaui Indonesia dan lolos sebagai peringkat keempat grup, tulis media tersebut. Sohu merasa bahwa laga tandang di markas Timnas Indonesia bakal krusial untuk Cina. Laga itu layaknya pertandingan hidup atau mati bagi pasukan Branko Ivankov. Skuad Cina memang punya syarat sulit untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pasalnya, kesempatan mereka lolos hanya terjadi di ronde keempat. Untuk itu, Cina harus menyapu bersih kemenangan di dua laga sisa. Hanya dengan kemenangan timnas Cina dapat mempertahankan harapan untuk masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Sohu. Tentunya, timnas Indonesia pantang meremehkan kekuatan Cina. Pasalnya, Cina punya modal positif saat menghadapi dua lawan terakhirnya di bulan Juni. Tim asuhan Branko Ivankovic menyapu bersih kemenangan di pertemuan pertama lawan Timnas Indonesia dan Bahrain. Pada pertemuan pertama di Qingdao, Cina berhasil menang 2-1 atas Timnas Indonesia pada Oktober 2024. Sebulan kemudian, Cina sukses mencuri kemenangan di markas Bahrain dengan skor 0-1. Itu jadi dua kemenangan Cina selama 8 laga di Grup C.
Catatan tersebut jelas jadi modal yang akan menambah semangat Wulei dan kolega. Eliano Reijnders gemilang, cetak gol perdana penentu kemenangan PEC Zwolle. Pemain timnas Indonesia, Eliano Reijnders, tampil gemilang dan menjadi penentu kemenangan PEC Zwolle pada pekan ke-33 Eredivisie, Kamis, 15 Mei 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Eliano Reijnders mencetak gol pertamanya musim ini saat PEC Zwolle mengalahkan Willem II Tilburg dengan skor 2-1. Bermain sebagai starter di posisi bek kanan, Eliano tampil solid selama 90 menit penuh. Penampilan apiknya dipuncaki dengan satu gol penting yang membawa timnya meraih 3 poin di kandang lawan. PEC Zwolle lebih dulu unggul melalui gol Younes Namli di babak pertama. Namun keunggulan itu sempat buyar setelah Jesse Bosch mencetak gol penyama untuk Willem II pada menit ke-72. Tak butuh waktu lama bagi PEC Zwolle untuk merespons. Hanya 7 menit berselang, Eliano Reijnders mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan terobosan Kaj de Rooij, Eliano menunjukkan kelincahannya di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan ke tiang dekat yang tak mampu diantisipasi kiper lawan. Gol tersebut menjadi yang pertama bagi Eliano bersama PEC Zwolle di kompetisi Eredivisie musim ini, sekaligus menjadi gol penentu kemenangan tim. Pertandingan melawan Willem II menjadi penampilan ke-18 Eliano di musim ini. Aksi impresifnya tak hanya memperkuat lini belakang, tetapi juga memberi kontribusi nyata di lini serang, menambah daftar pemain diaspora Indonesia yang tampil menonjol di Eropa. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi PEC Zwolle di papan tengah klasemen Eredivisie menjelang akhir musim. PEC Zwolle kini mengoleksi 38 poin dari 33 pertandingan dan duduk nyaman di peringkat ke-13. Eliano sendiri telah mengoleksi 1.108 menit bermain bagi PEC Zwolle musim ini di mana ia telah merumput sebanyak 20 kali dengan 10 diantaranya sebagai starter.